Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur di seluruh Nusantara, berjumpa di Widijo Channel. Seperti biasa teman-teman, kita belajar tentang bagaimana sebuah garis kehidupan atau perjalanan kehidupan ya. Dan ada momen-momen kehidupan di mana kita bisa belajar dari lingkungan, dari alam, dan ada beberapa filosofi yang harus kita ungkap, kita pelajari sebagai suatu pelajaran hidup yang bisa diambil hikmahnya, seperti yang akan kita jalani nanti, yaitu kita akan masuk di bulan Idul Fitri. Nah, di bulan Idul Fitri itu kan biasa kita melakukan yang namanya lebaran ya, dan di saat lebaran itu pasti nggak lepas dari yang namanya ketupat. Nah, dalam Jawa, ketupat itu maknanya begitu besar, filosofinya begitu besar, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari filosofi ketupat yang kita lakukan di bulan Idul Fitri nanti ya. Kalau kita melihat dari sebuah ketupat itu biasanya dibuat dari daun kelapa yang muda atau dinamakan janur ya. Janur itu mengandung makna atau perlambang. Sebenarnya kalau Jawa itu adalah perlambang tolak balak ya, tolak balak yang kemungkinan besar masih dipercaya oleh tradisi-tradisi Jawa. Namun kalau kita melihat makna dan artinya, janur itu adalah sejanining nur. Sejanining nur itu yang bermakna arah menggapai cahaya, yaitu arah menggapai cahaya, atau nur itu kan cahaya. Kita mengharapkan cahaya dari Allah sehingga kita mendapatkan jalan terang, jalan keindahan, seperti itu maknanya dari janur ya. Dan kalau kita melihat dari janur itu kan selalu dalam membuat ketupat itu selalu diambil yang berwarna kuning ya, bermakna kuning. Itu maknanya kalau Jawa itu adalah sabdo dadi, atau hati jiwa yang hening atau bening atau bersih. Nah, itu maknanya seperti itu kalau dari warna kuningnya ya. Kalau dari warna kata janurnya yaitu tadi ya, bahwa kita mengharap atau mengarah menggapai cahaya ilahiyah. Nah, dari janur dan warna kuning itu semuanya dapat disimpulkan bahwa ada harapan atau cita-cita untuk menggapai cahaya ilahi dengan hati dan jiwa yang bersih atau jiwa yang bening. Nah, di saat lebaran, di saat sudah kita melalui Ramadan, harapannya hatinya bersih, hatinya selalu ingin ampunan dari Yang Maha Kuasa ya. Dan biasanya kalau dalam adat Jawa itu membuat janur itu bentuknya segi empat. Nah, segi empat ini mensimbolkan yaitu sedulur papat limo pancer, yaitu kekuatan alam, yaitu angin, api, udara, dan tanah yang ada di sekitar kita. Dan tentunya pancer itu adalah kita menghadap kepada Sang Ilahi Robbi. Walaupun kita berada dalam alam ini, hati harus tetap pancer, harus tetap menuju Sang Ilahi Robbi. Dan kalau kita melihat di dalamnya itu isinya beras ya. Beras itu menyimbolkan suatu kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, itu adalah sekilas tentang sebuah makna, yaitu ketupat ya, ketupat yang terbuat dari janur kuning. Nah, itu sekilas saja. Tapi kalau kita dari kata kupat, kupat itu ada berbagai macam makna ya. Dalam Jawa itu kupat itu juga berarti ngaku lepat atau mengaku kesalahan, terutama kesalahan kepada yang bersifat vertikal dan horizontal. Mengaku salah kepada semua yang mungkin berbuat kesalahan kepada antar sama manusia, dan kesalahan kita ketika menghadap Sang Ilahi Robbi. Banyak sekali perintah-perintah yang kita tinggalkan, dan kemungkinan besar kata atau perbuatan kita kepada saudara, pada keluarga itu salah. Nah, dalam kupat itu artinya ngaku lepat atau mengaku salah ya. Saling minta maaf dan saling bisa membersihkan diri, itu artinya kupat. Atau kupat juga bisa berarti laku papat. Laku papat ini artinya adalah ada 4 hal yang biasa dilakukan ketika lebaran, yaitu yang bermakna lebaran, leburan, terus bermakna luberen. Nah,
Nah, ini adalah makna-makna yang ada, yaitu lebaran, leburan, laburan, dan luberan. Nah, ini ada maknanya sendiri ya. Kalau lebaran itu maksudnya dalam Ramadan itu menandakan bahwa Ramadan telah berakhir. Itu lebaran ya, kita masuk pada Idul Fitri. Sedangkan leburan, kita saling melebur dosa dengan sesama, dengan keluarga, kita saling minta maaf dan saling maafkan. Juga laburan itu kalau di budaya Jawa dulu, pada zaman dulu, labur itu adalah mengecat tapi menggunakan yang namanya ini ya, ibaratnya gamping yang berwarna putih itu ya. Jadi maknanya itu putih bersih seperti itu kalau laburan ya, saling membersihkan, saling memaafkan seperti itu. Luberan itu maknanya melimpah atau ajakan saling berbagi. Nah, biasanya kalau lebaran itu kan banyak sekali menyediakan makan makanan, kita menjamu keluarga yang datang, dan intinya dalam kupat itu banyak sekali filosofi yang ada di dalamnya dan bisa kita ambil pelajaran, terutama yaitu dari bentuknya, dari warnanya, dari katanya, semuanya mengandung makna dan arti. Semoga dalam Idul Fitri nanti yang berapa hari lagi akan kita jalani, kita bisa menjalankan sebuah filosofi yang ada di dalam kupat ini ya, sehingga kita bisa saling memaafkan atas segala kesalahan dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan tetangga, dengan teman, semuanya kita saling melebur. Dan dengan leburan itu menjadikan bahwa lebaran ini akan menjadikan mewujudkan suatu hal yang lebih baik lagi, silaturahmi yang kemungkinan besar akan lebih indah lagi, lebih baik lagi seperti itu, sehingga perjalanan ke depan ketika kita cahaya itu ada dalam diri kita dan kesalahan-kesalahan yang kemungkinan kita lakukan itu sudah dimaafkan, maka akan mempermudah perjalanan kita, karena ibarat dosa itu adalah hijab atau penghalang-penghalang perjalanan kita, sehingga perjalanan kita di 1 tahun ke depan menuju tahun ke depan ini akan lebih baik lagi, terutama dalam hal kesehatan, terutama dalam hal ekonomi, semuanya semoga bisa lancar ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan ini sekilas tentang filosofi ketupat, dan semoga bisa diambil makna dan artinya dan bisa kita gunakan dengan bijak dari makna ketupat itu ya. Baik, semoga kita saling mendoakan ya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, selalu bahagia, diberi ketentraman, keselamatan lahir batin, dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.